Pada saat ada seorang yang menghinamu ataupun melakukan tindak kekerasan terhadapmu, mengapa kamu tidak berani melawannya? Padahal dari ukuran fisiknya, dia sama sepertimu. Pada saat itu pun, dia hanya seorang diri dan tidak membawa senjata apapun. Pertanyaannya, mengapa kamu tidak berani melawannya? Apakah kamu takut kepadanya? Mengapa kamu harus takut? Apa itu ketakutan? Dan apa itu keberanian? Apa itu rasa takut? Rasa takut adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang dipicu oleh persepsi bahaya nyata atau dibayangkan. Rasa takut sendiri terkadang muncul ketika diri kita merasa lebih lemah dari sesuatu yang membuat kita takut itu. Hal ini bisa terjadi karena pikiran memperingati kita menjauhkan sesuatu yang bisa menyakiti diri kita melalui sebuah emosi. Ada juga sebuah ketakutan yang muncul dan kita tidak bisa menolaknya, padahal pikiran kita sudah membantah akan hal tersebut. Inilah yang dinamakan trauma. Tubuh kita gemetaran, seakan ingin menjauhi hal tersebut, padahal kita sudah memaksa pikiran kita untuk mengontrol tubuh. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah terlaksana karena ingatan trauma sendiri sudah disimpan bukan hanya di pikiran, akan tetapi di seluruh anggota tubuh kita. Itulah salah satu yang membuat kita merasa takut akan sesuatu maupun seseorang, padahal pikiran kita sendiri tidak berkata seperti itu. Contoh dari ketakutan sendiri ialah ketika kamu dipalak oleh seorang preman. Preman tersebut bertubuh kurus dan tidak bersenjata. Dia juga dalam keadaan mabuk dan juga hanya seorang diri. Pada saat itu, dia meminta beberapa uangmu dengan cara memaksa. Di dalam pikiranmu, jika kamu melawan orang tersebut, mungkin tingkat kemenanganmu akan lebih tinggi daripada orang itu. Akan tetapi, kenapa tubuhmu malah gemetaran dan ketakutan? Alhasil, kamu malah menuruti apa yang dia inginkan. Ketakutan sendiri terkadang menjadi pemicu yang merubah pola pikirmu dalam mengambil sebuah keputusan yang telah kamu pikirkan. Terkadang sebuah ketakutan sendiri membuat sesuatu respon cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Contohnya, ketika kamu melihat sebuah cahaya petir, sontak dirimu langsung memejamkan mata dan menutup telingamu supaya kamu tidak mendengar suara dari petir tersebut. Padahal sebelumnya, kamu tidak memikirkan ingin melakukan hal tersebut. Seolah-olah tubuhmu bergerak dengan sendirinya pada saat itu. Hal ini bisa terjadi karena refleksitas tubuh untuk menghindari sebuah bahaya yang mungkin bisa menyakiti kita. Dari poin yang saya sebutkan barusan, kita bisa berasumsi bahwa sebuah ketakutan bisa datang dari trauma maupun dari refleksitas tubuh untuk menghindari sebuah bahaya. Hal ini sebenarnya sudah sangat menjelaskan bagaimana cara kita untuk tidak menjadi seorang yang tidak penakut lagi. Mungkin kamu belum sepenuhnya memahami akan hal ini. Saya akan sedikit menceritakan bagaimana saya bisa merubah diri saya yang asalnya penakut menjadi seseorang yang lebih berani. Sewaktu kecil, saya adalah seorang anak yang penakut, dikarenakan saya sering dibully oleh murid lainnya. Hal ini bisa terjadi karena saya ingin terlihat bodoh di mata orang lain, supaya saya bisa berada di lingkungan tersebut. Karena hal ini saya lakukan berulang-ulang kali, pada akhirnya inilah yang membuat saya menjadi seseorang yang penakut, karena saya berpikir bahwa saya orang yang lemah dan tidak memiliki keberanian. Hal itu juga sudah menjadi seperti watak saya sendiri. Dulu saya takut akan kekerasan atau apapun itu, baik terjadi kepada diri saya pribadi maupun terjadi kepada orang lain. Saya tidak berani dan tidak ingin melihat sebuah tindak kekerasan. Puncaknya, saya sudah merasa sangat muak akan semua ini. Karena saya menginginkan sebuah kebebasan dalam berekspresi, bukannya terbelenggu oleh seseorang. Pada suatu hari, saya menonton sebuah adegan film yang dimana si pemeran utama berkelahi dengan seorang penjahat yang menyekap teman dari si karakter utama ini. Pada saat itu, di tangannya si karakter utama tertancap sebuah pisau.
Saya sangat emosional saat melihat adegan tersebut. Seolah-olah sayalah yang menjadi pemeran utama itu. Seakan jiwa saya sudah masuk ke dalam adegan tersebut. Tangan saya pun tiba-tiba merasakan seperti tertusuk sebuah pisau. Di dalam hati saya pun berkata, "Sudah, kamu pergi saja dan lupakan teman-temanmu itu. Pentingkanlah dirimu sendiri." Akan tetapi, apa yang dilakukan pemeran utama? Dia tidak gentar. Ia pun mencabut pisau yang ada di tangannya dan melemparkannya. Di sini, gejolak keberanian saya pun tiba-tiba muncul. Seolah hati saya berkata, "Mau sampai kapan kamu takut kepada seseorang? Kamu harus berani melawan orang yang menindasmu. Kamu harus merasakan sakit sementara, jika tidak ingin tersakiti selamanya." Mulai dari sini, saya mulai berani melawan orang-orang yang membuli saya. Setidaknya, saya membantah candaan yang dilontarkan si pembuli kepada saya. Bukan berarti saya tidak takut lagi kepada si pembuli. Sejujurnya, saya masih merasa ketakutan. Tubuh saya pun mati rasa ketika melakukan hal tersebut. Istilah anjing menggonggong dikarenakan merasa terancam, mungkin ada benarnya. Terkadang, kamu harus menggonggong kepada seseorang yang menindasmu. Setidaknya, kamu bisa melepaskan amarahmu dan membuat si pembuli ini mengimprove terhadap apa yang dia lakukan kepadamu. Ditambah beberapa bulan kemudian, saya mulai belajar ilmu bela diri. Hal ini membuat saya lebih berani karena setidaknya saya memiliki basic dalam perkelahian. Saya juga masih mengingat perkataan dari guru bela diri saya. Perkataan tersebut berbunyi, "Jadikanlah dirimu oleh dirimu sendiri. Tidak usah takut kepada seseorang, akan tetapi tidak boleh menyombongkan diri di depan orang." Hal ini juga membuat keberanian saya menggebu-gebu. Seolah-olah ada sebuah rantai di dalam diri saya yang terlepas dan membuat jiwa saya yang sesungguhnya keluar. Yang pada awalnya saya pemalu dan pendiam di sekolah. Semenjak saat itu, perlahan-lahan saya mulai memberanikan diri untuk banyak bicara dan memulai sebuah percakapan kepada orang lain. Saya terus-terusan membalikan sebuah olok-olokan yang datang kepada saya. Hal ini saya lakukan untuk membuat diri saya menjadi pribadi yang pemberani. Hal yang harus kamu lakukan untuk membuat dirimu berani ialah temukanlah sesuatu yang membelenggu dirimu dan lawanlah sesuatu tersebut. Semisal kamu takut akan seekor kucing, maka sesekali kamu mencoba memegang kucing tersebut. Atau semisalnya kamu takut akan orang yang membulimu, coba sesekali kamu melawannya. Akan tetapi hal ini hanya bisa dilakukan ketika sesuatu yang membuatmu merasa ketakutan itu adalah hal yang tidak membahayakan dirimu. Karena rasa takut itu wajar jika sesuatu tersebut berbahaya untuk dilakukan. Contohnya, jika kamu takut akan hewan berbisa, jangan sesekali juga kamu mencoba untuk memegangnya. Karena itu bisa menyakitimu, bahkan bisa membunuh dirimu sendiri. Sebetulnya, manusia mempunyai sebuah naluri mempertahankan diri, halayak sebuah hewan. Lepaskanlah naluri tersebut secara perlahan untuk melindungi dirimu. Jangan sampai kamu memendam naluri tersebut terus-menerus, karena hasilnya hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu bisa menjadi seorang yang psikopat, ataupun kamu sudah muak akan semua hal ini, dan kamu ingin mengakhiri hidupmu. Cara menjadi pemberani ialah temukanlah sesuatu maupun seseorang yang bisa membuat jiwa yang terbelenggu di dalam dirimu itu keluar. Karena jika kita memiliki sebuah tujuan, kita pasti akan berusaha untuk mendapatkannya. Kamu juga harus memiliki sebuah dukungan dari seseorang, karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kita merasa lebih berani jika ada seseorang yang membantu kita. Hiduplah seperti keinginanmu sendiri dan jangan sampai melanggar norma agama. Sejujurnya, kita harus menundukkan anggota tubuh kita hanya kepada Sang Pencipta dan bukan seorang makhluk hina yang membuat diri kita menderita. Inilah akhir dari apa yang ingin saya sampaikan. Semoga kamu dapat memahami dan berguna untuk sesama. Maafkan saya jika ada sebuah perkataan yang menyinggung hati kalian semua. Harus saya akui, pasti ada sebuah kehilapan dari apa yang saya sampaikan, baik itu mengenai kisah hidup saya
maupun saya merubah perkataan seseorang, dan saya juga salah menyampaikan informasi sebenarnya tentang apa yang terjadi di masa lampau. Saya juga sangat-sangat berterima kasih atas dukungan kalian selama ini, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di video selanjutnya nanti.